Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Khalilatul Mumtazah Kimamah ingin menyampaikan dakwah yang berjudul Pemuda Harapan Bangsa. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai rasa syukur kepada Allah tidak cukup hanya dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Yang lebih penting perlakuan, yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang beriman, kita harus senantiasa meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sifat takwa itu kita bisa menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan pepatah, yaitu pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalimat ini memang singkat dan tampaknya biasa saja, namun jika dipahami betul, penuh dengan makna. Betapa pentingnya pemuda sebagai penerus terdahulunya akan menjadi harapan bangsa. Oleh karena itu, seringkali pemuda menjadi perhatian dan harapan besar bagi masa depan bangsa. Begitu pentingnya peranan pemuda untuk mengukir sejarah pada masa yang akan datang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus kepada para pemuda. Dalam firman-Nya yaitu usikum bisababi khairan fa innahum arafu arba'atan innallaha ba'athani basyiran wa nadhiran wa hafalani sabban wa khalaqani sujud summa talaqawlahu ta'ala faqa alaihimul aman faqasat qulubuhum. Aku wasiatkan amanat kepadamu terhadap pemuda-pemuda agar bersikap baik kepada mereka. Sesungguhnya hati dan jiwa mereka sangatlah halus. Oleh karena itu Allah mengirimku untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Pemuda yang menyambutku dan menyokongku, sedangkan angkatan tua memusuhiku dan menolakku. Rasulullah SAW membaca firman Allah yaitu sudah lama waktu yang mereka tempuh sehingga hati mereka menjadi beku dan kasar. Hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa angkatan sekarang hendaknya bersikap baik kepada para pemuda, karena pemudalah yang memegang kendali zaman, bangsa, dan umatnya. Pemuda memiliki hak berpartisipasi untuk membentuk zaman yang sekarang ini. Bahkan perubahan yang diadakan oleh Rasulullah SAW, pemudalah yang cepat tanggap dan tangkas untuk menyambut dan menyokongnya. Angkatan tua sudah memiliki tradisi yang mengikat sehingga enggan menyokong dan menyambut, malah sebaliknya memusuhi dan menolaknya. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam tarikh Islam, orang yang beriman berpusat di Darul Arqam. Di tangan mereka lah dicapai kemenangan Islam. Mereka lah pemuda saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul berumur 40 tahun. Abu Bakar lebih muda 3 tahun daripada beliau. Bahkan Umar masih berumur 27 tahun. Utsman masih lebih muda. Pemuda-pemuda lainnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya. Mereka adalah orang yang berakidah mantap dan gigih menjaga keimanan mereka untuk mencapai kemenangan Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada juga kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu saat Nabi Ibrahim menghadapi kezaliman Raja Namrud. Saat itu Nabi Ibrahim masih remaja. Ada juga kisah dari Ashabul Kahfi, di mana mereka dikejar-kejar oleh seorang raja yang hendaknya dibunuh adalah para pemuda. Alhasil, mereka pun bersembunyi di sebuah goa, yaitu Goa Kahfi. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah dan peran-peran para pemuda untuk mencapai kemenangan Islam dalam Al-Quran dan tarikh Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, bahkan ada juga yang diceritakan dalam sejarah, yaitu saat Rasulullah membuat para sahabat-sahabat terkaget-kaget, yaitu saat Rasulullah mengangkat seorang pemuda yang baru berumur 17 tahun, yaitu Usama bin Zaid, untuk menjadi jenderal besar dalam perang.
Sedangkan yang ia perintah adalah orang-orang yang berpengalaman seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali. Pemilihan Usama diterima dengan taat oleh semua pasukan perang Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 11 Hijriah berdekatan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ini adalah contoh terakhir yang beliau berikan. Sebenarnya banyak sekali beban yang dipikulkan kepada pundak para pemuda agar mereka menjadi generasi penerus yang berkualitas dan dapat membina zaman ke masa mendatang. Ada satu ulama besar di zamannya, yaitu Abdullah Nasution, menyatakan bahwa beban yang paling besar dari Allah yang dipikulkan kepada para pemuda yaitu menyebarkan hukum Allah di dunia, menjauhkan dari orang-orang yang menyembah sesama manusia ke pengabdian kepada Allah, dari kesempitan dunia menjadi keluasan hidup dan keadilan Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada 5 sifat asasi yang harus menghiasi para pemuda untuk meyakini, menguatkan, dan mewujudkan perannya. Sifat-sifat itu ialah: yang pertama, iman yang kuat tak mudah goyah. Yang kedua, ikhlas yang murni bukan dibuat-buat atau riya. Yang ketiga, keinginan yang keras tak mudah gentar. Yang keempat, kerja konsisten yang tak kenal lelah dan putus asa. Yang kelima, pengorbanan yang tulus karena mengharapkan kemenangan dan mati syahid. Ini yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.